peserta di Logim Academy, ketemu lagi dengan saya Restia dan Yoma. Kali ini kita akan membahas budgeting. Jadi setelah minggu lalu kita bahas tentang scheduling dari sebuah game Flappy Bird. Nah, dari game tersebut hari ini kita akan membahas bagaimana simulasi untuk budgetingnya. Gitu. Mungkin buat yang apa sih namanya? Mungkin rada lupa. Nah, ini yang kemarin kita sempat bikin minggu kemarin. Ya. Hasil schedulingnya itu memakan waktu 10 hari. Ini situnya programmer, artis, desainer, audio. Lalu ada tambahan Excel yang baru. Nah, ini kita udah bikin template-nya kurang lebih kayak gini sih bentukannya. Nanti di sini ada cost-nya apa aja, kan pasti ada gaji, terus software itu software yang dipakai, hardware, ya laptopnya atau PC-nya. Kita pasti harus juga bayar listrik, terus nyewa tempat, ada expense and other benefit. Ini lebih ke kayak misalkan BPJS sama makan siang gitu-gitu. Lalu ada operational cost lebih ke air gitu-gitu. Terus kalau misalkan kita punya kru lain yang ngurusin mereka gitu, misalkan seperti itu. Terus ada apa lagi nih? Oh, ini yang rekapan yang kemarin ya? Ini udah direkap yang kemarin. Ini roll-nya apa aja. Terus hitungannya ini harinya juga. Lalu ini kan ada junior sama senior, itu pasti harga itunya juga beda kan. Nah, ini kita anggapannya yang senior si programmer aja. Jadi cuma satu yang senior. Kita mensimulasikan aja. Jadi totalnya ini kita hitungannya dalam days ya. Nah, lalu di total ini adalah hitung-hitungan main days. Jadi main days itu apa ya? Orang per hari. Orang hari. Nah, jadi total orang yang dibutuhkan dalam dikalikan berapa hari yang dia bekerja, seperti itu kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada salary junior. Kita ambil angka, sebenarnya bukan angka real kan, ini angka apa namanya, kira-kira aja. Kira-kira aja. Kita ambil angka UMR lah ya untuk salary-nya. Junior misalkan kita ambil 3 juta aja biar gampang juga sih ngitungnya. Nah, terus senior biasanya dia ya 1,5 kali lipatnya dari si junior. Cuman ya keunggulannya senior, dia pasti ngerjain lebih cepat. Nah, nggak kira-kira 25 juta. Lalu software misalkan apa nih, license atau beli ya Photoshop atau Unity, mau beli yang Pro gitu bisa software. Kira-kira sebulan mungkin 450-an sih buat ini. Ini kita ngitungnya semua yang cost yang di bagian itu tuh adalah dalam hitungan bulan. Terus untuk hardware-nya sendiri. Nah, hardware ini kan hardware juga sebenarnya bukan tiap ada project kita beli ini kan. 5 juta misalkan dipakai 5 tahun misalkan, ini perkiraan aja ya. Jadi setahunnya sekitar 1 juta, maka dalam 1 bulannya kira-kira hardware-nya akan memakan cost sekitar 100 ribuan sih. Kita buletin 100 ribuan aja kira-kiranya. Cuman ya cara ngitungnya kayak tadi sih, beli hardware dipakainya berapa, nanti dibagi sama masa pakainya. Lalu biasanya kalau senior ya mungkin ada penambahan dikit kan, misalkan laptopnya lebih bagus ya. Lebih canggih gitu ya, kita kasih anggap 120 ribu deh. Nah, bayar listrik ini anggapan sebulan. Kalau misalkan listriknya full buat laptop mungkin 300 ya, 300 ribu. Ini juga sama. Rent. Nah, ini sewa. Ini bisa kayak sewa kontrakan atau sewa working space. Anggaplah jadi menyewa tempat aja nih. Iya, menyewa tempat lah. Anggaplah kita nyewa kontrakan buat isi orang 4 atau orang 5. Satu bulannya mungkin sekitar 2 juta. 2 juta boleh. Kita bagi untuk 5 orang. Jadi
Sebulannya sih 400.000 400 ribuan. untuk per satu. Cuman ini tuh juga tergantung kalian itunya di mana sih, Kerjanya kerjanya di mana. Nah, ini insurance and other benefit. Anggaplah kalau misalkan makan, kalau kalian siang itu 10.000. 15 lah ya. Kasihan. Biar makannya sehat, urgisi biar bisa mikir. Makan siang satu kali makan 15.000 dikali 20 hari. 20 hari. Berarti 300.000. 300 Lalu sama sebulan ditambahkan insurance BPJS, sama BPJS 100.000 ya. 400 lah kita 100.000 iniin. berarti. Nah ini kira-kira kos. Sebenarnya selain itu juga kalau mau lebih detail bisa dihitung juga, misalkan kan kita nggak tiap waktu ini kan, nggak tiap waktu masuk gitu kan, jadi ada waktu-waktu cuti atau waktu libur itu juga bisa dimasukkan jadi komponen dari kos ya, biar lebih detail lagi ya, itu ya. Ini kita simplifikasi dulu aja kira-kiranya seperti itu. Lalu operasional cost ini buat air, terus kalau misalkan kalian di office mungkin ada nyewa bersih-bersih, buat cleaning itu 100.000 mungkin cukup per orang ya, per orang mungkin cukup sih boleh ya. Lalu di sini ada formulanya. Kalau formula ini karena kita di bawahnya hitungannya pakai hari seperti itu, maka kita bagi lagi menjadi 20 karena sebulan masuknya kan 20 hari tuh, Senin sampai Jumat. Kira-kiranya sekitar 20. Jadi si Mendesnya itu dibagi 20 lagi, terus dikalikan dengan total cost dari tadi senior atau junior. Jadi totalnya seperti itu. Nah, lalu apa lagi nih? Ini profit. Outsource. Outsource dulu. Nah, outsource. Ini juga sih namanya opsional sih. Kalian kira-kira kalau misalkan dari QA-nya mau pakai dari luar atau audionya mau pakai outsource dari luar, itu bisa nanti masuknya ke sini. Dan ini nanti bisa diperhitungkan mungkin dari game audio. Sekarang kan makan waktunya 1 hari, misalkan nanti bisa dipertimbangkan lebih murah mana, audio yang di outsource atau audio yang bikin in-house seperti itu, atau misalkan QA juga tadi kan disebutin bisa outsource juga, lebih murah mana QA yang di outsource atau QA yang bikin in-house. Mungkin kita langsung coba di sini aja kali ya. Kalau misalkan si game audionya kita hilangin. Sini jadi berapa tadi? Juniornya 20. Nah, jadi 20, maka hasilnya cuman beda dikit sih sebenarnya. Sehari mungkin ya di sini nanti karena audionya Flappy Bird ya misalkan belinya 200.000. Jadi total costnya 8,1. Ya. Jadi totalnya 8,3 dibandingin dengan tadi kalau misalkan kita invest berapa? Terus menjadi 8,3. Sebenarnya mirip-mirip aja sih. Beda sih ya. Tapi mungkin ada outsource lain yang bisa jadi lebih murah. Kalau di outsource bisa jadi yang in-house lebih murah seperti itu. Terus ini ada software dan plugin. Itu sebenarnya juga lumayan membantu sih. Kayak mungkin kalau dari yang contoh kita kan ada si Add to Leaderboard. Nah mungkin kalau atau Search to Sosmed. Nah ini kalau misalkan dibikin sendiri mungkin makan waktu 3-4 hari. Nah itu ada opsi biasanya pakai plugin gitu. Kalau pakai plugin bisa berapa hari? 1 hari mungkin. 1 hari mungkin buat implementasi pluginnya aja. Jadi kita cut dari yang 3 hari menjadi 1 hari. Coba kalau kita simulasikan seperti apa? Misal harganya berapa? 200.000. Buat 1. Lalu anggap berarti kan ini tadi buat si programming ya. Jadi di sini seniornya jadi 8. Dikurangin si
2 hari itu tadi. Jadi 8 hari. Nah, costnya jadi 7,8, 7,9 sekitar segitu dari yang tadi 8,1. Berarti kita bisa menghemat sekitar 200 ribuan. Ini contoh aja. Lumayan sih itu ya apa namanya, tinggal kalian mau pakai yang mana. Mau pakai beli plugin atau mau outsource atau mau emang in-house dari timnya. Jadi sebenarnya selain seperti itu ada hal-hal lain perlu diperhitungkan. Kalau misalkan di materi budgeting sendiri di contohnya apakah plugin, misalkan kalau pakai plugin apakah pluginnya cukup fleksibel untuk kedepannya, atau cuma satu project ini doang terus ini, atau bisa dipakai terus-terusan. Jadi memang ada hal-hal yang bisa jadi dia lebih mahal tapi lebih menguntungkan dalam jangka panjangnya seperti itu, maka kita ambil opsi juga ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Biasanya kalau di art mungkin shader atau aset-aset kayak gedung gitu-gitu. Nah itu kan bisa beli sekali cuman dipakai di next project lagi. Jadi lebih efisien. Lebih bisa ditekan lagi. Oke. Kita balikin dulu ke tadi. Oke, selanjutnya ada komponen apa lagi? Ini tadi kita udah dapat total cost-nya segitu. Lalu kita pengen ambil si profitnya. Nah, profitnya itu biasanya tergantung kalian pengennya berapa sih. Kalau standarnya mungkin ya kira-kira bisa 40% atau 50%. Nah, tapi itu ya gimana nanti kalian ininya aja sih. Rembukan bareng timnya. Iya, harus di obrolin juga karena tiap studio pastinya ngambil profitnya berbeda-beda seperti itu. Karena layanan yang diberikan dari studio juga pastinya berbeda-beda. Nah, kita anggap aja sekitar 40% gitu ya profitnya. Jadi dari situ nanti itu dikali 0,4 dari cost. Dari costnya lalu keluarlah hasil ini 11.720 sekian. Nah, itu berarti si value dari game kalian ya. Jadi dari sebagai platformnya kira-kira segitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngasih ke klien ya nawarinnya angka ini. Itu mungkin juga bisa lebih mahal atau lebih murah tergantung. Kalau misalkan dari klien kan pasti ada saingannya kan. Mungkin ada studio lain yang nawarin lebih murah atau lebih mahal. Nah, terus kalian tinggal sesuaiin sama ininya sih, sama profitnya kalian. Kalau misalkan ada yang nawarin harganya 10 jutaan. Nah, terus kalian pengen dapat proyek tersebut, kalian kaliin aja. Nggak masalah dengan profitnya lebih sedikit gitu. Profitnya dulu. Anggaplah profitnya cuma pengen 2. Bisa jadi. Nah, tapi jadinya profitnya sangat sedikit sekali. Jadi profitnya sangat sedikit. Nah, itu balik lagi ke decision bisnis kalian gimana nanti. Oke, seperti itu. Jadi selain komponen-komponen ini mungkin ada juga yang menambahkan buffer juga ya. Jadi buffer untuk misalkan tiba-tiba butuh revisi atau apa agar budgetnya itu nggak habis di tengah jalan. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang perlu disampaikan terkait budget? Paling udah sih, itu yang penting ya gimana decision kalian sama kalian pintar-pintar nge-breakdown ininya sih, kebutuhan kalian. Di budgetnya nggak miss-miss amat lah. Dan jangan lupa selain salary harus memperhitungkan komponen-komponen yang lainnya detail mungkin sih kalau bisa, termasuk misalkan hardware mau dipakai berapa lama gitu agar tetap untung seperti itu. Enggak gaji kebayar tapi terus nggak punya duit buat beli laptop gitu misalkan. Iya. Biasanya juga fokusnya bayar gaji, bisa bayar gaji, tiba-tiba ada tagihan listrik, tagihan air kan terus bingung gitu. Nah, itu harus spare budget buat yang lain-lain hal juga. Oke, sekian dari kami. Lagi-lagi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di forum atau sebenarnya bisa juga sih langsung ke WhatsApp ke admin atau bisa ke akademi. Sampai jumpa di minggu depan.